Kesempatan yang sama, semua sama untuk bisa berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Siang, Kang. Masih di kesempatan yang sama, semua orang mempunyai kesempatan untuk berguna. Alhamdulillah, di kesempatan yang cerah ini ya, kita ditemani salah satu kisah atau true story dari alumni ya yang berada nan jauh di sana. Mungkin bisa yang sudah pernah ke sana mah ini bisa mungkin dilihat ya, di belakang ini ada Islamic Center. Cuman tidak tahu nih di daerah mana nih. Ya, alhamdulillah kita ada salah satu narasumber yang masya Allah ya, ini sangat luar biasa, bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya ya. Betul ya, Kang Ilham? Ya, Ya, betul. Sebelum ke detail nih atau lebih jelasnya, kita akan perkenalkan dulu ya narasumber pada kesempatan kali ini. Di sini ada nama lengkap, Ilham Hadiansah, kemudian nama panggilannya Ilham AM atau Ilham, kemudian tanggal lahir Cianjur 2 November 1993, hobi bermain sepak bola, kemudian futsal, bulu tangkis, dan bernyanyi. Ada bernyanyi. Moto hidup, jalani, nikmati, syukuri, ambil yang baik, buang yang buruk, dan ciptakan yang baru. Wah, mantap. Kemudian posisi pekerjaannya sebagai kabag di Personalia atau umum di kantor pusat Samarinda atau RO ya, PT Karya Lestari dan Udit Utama Damai Indah Timber. Masya Allah, ini dua perusahaan nih Kang ya. iya, dua perusahaan. Oke, alhamdulillah lokasi kerjanya di Samarinda, betul. Kalimantan Timur ya, ini ada Islamic Centernya di sana. Baik, Kang Ilham, perkenalan sudah. Kita langsung to the point saja ya. Tidak mengantuk? Iya, Ya, tidak. Mau ngopi dulu nggak? aman sudah. Aman Kita sudah barusan ya. minum kopi, minum Sudah, teh. sudahkah mau ngopi? Ya, Ini harus sudah. bahasa Banjar kayaknya. Kalau Awak juga? ya kalau juga ya. Ikam ya, Ikam dan Ulun. Oke, alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan dari para netizen ya, dari para penonton di rumah yang ingin lebih tahu nih informasi tentang Kang Ilham. Kang Ilham itu di sana ngapain gitu ya, jauh-jauh dari Cianjur ke Samarinda. Oke. Pertanyaan yang pertama, Kang. Pertanyaan yang pertama, bisa siap? Udah siap belum? Banget. Siap, insya Allah lahir batin. Dari tadi ya? Sudah Iya. siap dari tadi. Oke. Yang pertama, apakah benar nih Kang Ilham ini adalah alumni kehutanan? Boleh mungkin disampaikan, Kang? Silakan. Betul sekali. Betul sekali ya. Saya Angkatan berapa? lulusan tahun 2013, angkatan 2009, yang angkatan ke-6 dari kehutanan, yang pada waktu itu masih kurikulumnya 4 tahun, yang 1 tahunnya difokuskan untuk magang. Magang ya. Kebetulan magangnya juga dulu itu di Penajam, ya Kang Purni ya, Betul, betul. Sri Swadaya, yang kebetulan pada waktu itu masih di situ magangnya. Dulu Seperti itu, sempat Kang. satu ya, satu perusahaan ya. Iya. Beda status. Dulu, tapi sekarang kan Dulu udah Masya Allah. Dulu belum, dulu masih anak magang ya. Saya sudah jadi masih karyawan magang. di sana. Ya. Oke, berarti betul ya, angkatan ke-6 dari Ke-6 Kehutanan SMKN 1 Pagelaran Cianjur 2019 ya. Betul. Pertanyaan yang kedua, Kang. Ya. Pertanyaan yang kedua, kita Siap. langsung ini aja ya. Bagaimana sih pembelajaran di Kehutanan SMKN 1 Pagelaran itu
seperti apa gitu? Mungkin bisa disampaikan apa bedanya dengan SMA atau dengan SMK jurusan lain? Mungkin bisa disampaikan, Kang. Silakan. Iya, intinya pada dasarnya itu asik ya Oke. sekolah di kehutanan. Dalam artian asik, kita rasa kekeluargaannya, bahasa kita kehutanan kan ada yang namanya korsa gitu Ya, lah. jiwa Korsa ya. Nah, memang korsanya itu sangat kental sekali yang pada saat saya rasakan dengan teman-teman dulu pada angkatan keempat, kelima, dan keenam sampai ke adik kelasnya itu kan. Jadi rasa kekeluargaannya, rasa kebersamaannya, rasa kekeluargaannya itu sangat sangat terasa kental Ya. gitu. Dalam Betul, sangat tinggi sekali ya. artian, dan ya betul sangat tinggi sekali. Terus dalam hal pembelajarannya memang di samping daripada memang kebanyakan teori, tetapi itu kita akan selalu difokuskan oleh guru-guru kita itu terhadap prakteknya juga, bukan hanya Betul. sekedar teori-teori gitu kan. Ya dalam artian lebih kepada kehutanannya yang kita yang tadinya tidak tahu tentang apa itu memakai GPS kah, teodolit kah, haga lah, gitu kan, bikin pemetaan lah dan lain sebagainya itu memang pembelajarannya asik dengan guru-guru yang asik juga seperti itu dan juga dalam artian bila dibedakan dengan jurusan yang lain mungkin lebih kepada korsanya tadi. Secara pembelajaran menurut saya pribadi mungkin sama karena kan Betul. namanya SMK gitu ya. Ya. SMK satu pegelaran. Tetapi di samping jurusan kehutanan menurut saya lebih bagus, lebih peluang untuk kerjanya pun juga kesananya besar gitu. Lebih Seperti itu, bagus, Kang. lebih bagus ini dalam artian mungkin karena memang lapangan kerja masih terbuka lebar, di mana ya Betul. sekolah kehutanan kan di Indonesia hanya 30 ya, sedangkan kan mungkin Ya, betul. di program kalian lain banyak gitu ya, banyak di tempat kalian juga banyak gitu, banyak sekolah-sekolah yang sama. Kalau di Betul. kehutanan kan memang jarang dan Iya, sumber daya alamnya yang melimpah dan lapangan kerja yang banyak. Itu mungkin Kang ya. betul. Ya, Oke, betul. siap. Asik tuh. Eh, Asik banget pokoknya. oke, asik banget ya. Berarti tidak menyesal sekolah di kehutanan dan sekolah Nusa Pagelaran? Enggak. Oh enggak. Malah adik-adik saya semuanya ikut kehutanan Iya, semua. Enggak betul. mau yang lain. Iya, baru tahu. Ini Pak Ilham ya. Di sini sebenarnya Pak Ilham atau Kang Ilham nih? Ya, bagusnya aja Kang, karena akan Oh, lebih tua daripada saya ya. De Ilham aja boleh. De Ilham. Kalau De Ilham nanti disangkanya romantis ya. Oke, Aduh, hai. Pak Ilham atau Kang Ilham ini betul ya. Tadi tiga generasinya ya. Tiga generasi betul ya. Irfandi, 4 berarti empat sama sepupu generasi, kan. Masya Allah ya. Jadi 4 generasi adik kelasnya atau adik-adiknya, saudara-saudaranya masuk ke kehutanan SMK ini satu Pagelaran ini ya. Ya, dari mulai Betul. Irfandi, kemudian Nurul ya, kemudian Nurul Apni, dan Nur Apni. ya betul. Dan Masya Allah ya, semuanya sudah bekerja dan kuliah. Oke. Kemudian masih di poin kedua, itu ada yang menyampaikan bahwa jangan masuk ke hutanan karena pertama mahal, kedua ada kesemataan yang pasti bikin capek, kemudian ada sistem unsur senioritas. Betul nggak, Kang? Mungkin bisa disampaikan ini Oke, untuk edukasi. Ya, silakan. siap. Untuk 3 pertanyaan barusan, yang pertama senioritas. Pada dasarnya senioritas tersebut bahasa kerennya. Kalau menurut saya sih lebih kepada ya pada kenyataan kehidupan kita seperti biasa lah. Yang tua kita harus mentuakan, yang muda harus Betul, kita mudakan. Dan yang betul. sejajar juga kita harus sejajar juga dalam Saling artian menghormati. kita menjaga attitude terhadap siapapun. Cuman bahasa kita, bahasa kehutanannya ya kakak tingkat lah, gitu kan, senior. Dalam artian ya tadi tidak ada yang namanya seperti itu, hanya saja ya dalam artian tetap jiwa korsa itu pasti ada, gitu loh.
Seperti itu yang pertama. Yang kedua, perihal kesemaptaan. Menurut saya pribadi, malah kalau tidak ada kesemaptaan, sangat sayang sekali jika itu dihilangkan. Karena apa? Itu cikal bakal kita ke depannya untuk bekerja. Karena dalam bekerja itu, yang pertama itu pasti kejujuran, kedisiplinan. Itu hal dasar yang harus kita punya terlebih dahulu dalam Betul. bekerja. Walaupun di sisi lain, nilai dan lain sebagainya, itu kan belakangan, karena kita yang menjalankan. Tetapi kalau sudah dalam bawaan diri kita itu sudah bisa membawa hal dua tadi, Betul. maka ya menurut saya kesemaptaan itu melatih kita mental, melatih kita disiplin, melatih kita dalam berbicara dan lain sebagainya lah. Intinya kesemaptaan itu buat kita-kita juga. Kita kalau nanti masuk jadi bagian survei, kalau Ya. sudah sering nggak akan heran gitu nah, jauh jalan kaki sekilo kan kerja gitu ya, sekilo bolak-balik ya. Kalau kita sudah kesemapatan biasa ya aman aja gitu. Tapi kalau memang misalkan bandingkan dengan yang jurusan lain, saya yakin jangan 1 kilo jalan di hutan, 200 meter pun mungkin sudah hahu-hahu gitu loh. Nah itu. Terus yang ketiga tadi apa, Kang? Apa tadi ada senioritas sudah ya, senioritas Ya, sudah, kemudian biaya kesemaptaan. mahal, iya. Oh, biaya mahal. Menurut saya kalau biaya mahal itu apa tergantung daripada sekolahnya. Tapi kalau Betul. menurut saya SMK satu pagelaran itu salah satu sekolah yang memang mengedepankan kualitas dan juga kuantitas. Dalam Betul. artian sekolah tersebut juga harus ada pembayaran dan sebagainya. Tetapi kan menyesuaikan dengan pendapatan yang ada di kabupaten sekitarnya atau kecamatan Betul. sekitarnya. Tidak mungkin juga sekolah menargetkan harus sekian-sekian, karena kan tahu sendiri seperti Ya. apa kehidupan di masyarakat. Seperti itu, di A mungkin sekian, di B sekian. Jadi kan sudah dihitung-hitung secara rata-rata lah. Tapi kalau zaman saya, angkatan saya, menurut saya ya standar. Menurut saya standar. Walaupun itu dulu yang biayai itu adalah orang tua saya. Tapi kan yang penting orang tua sudah memberikan daripada biaya tersebut, kita sebagai anaknya sekolahnya serius. Jangan cuma absen, pulang, nggak pulang gimana kan? Ya Betul. bukan begitu sekolahnya. Tapi tetap kita waktunya sekolah-sekolah, waktunya kita pulang ya pulang gitu. Betul. Ngapain juga gitu kan. Menurut saya sih standar lah kalau masalah tentang biaya tersebut. Dan juga kalau mungkin kesini ya wajar dengan perkembangan zaman sekarang, teknologi dan juga biaya-biaya yang itu kan pasti semuanya juga menyesuaikan. Tapi tengah tergantung kepada persepsi daripada orang tuanya masing-masing aja. Oke. Begitu, Mungkin Kang. perlu ditambah. Ya betul kan. Tadi sudah disampaikan ya. Memang jadi tidak benar bahwa memang apa namanya ada senioritas, kemudian kesempatan itu memang ada, tapi sangat penting. Kemudian biaya ya. Dan perlu digarisbawahi, masuk SMK itu udah 2 tahun ini gratis ya. Gratis. Betul, betul. 0 rupiah, tidak ada Gratis. biaya, tidak ada Betul. biaya PKL, tidak Ya, ada ya prakerin, kemudian tidak ya, ada biaya masuk, dan UDB, UDT udah ada, tidak ada. betul. Ya, Ya, justru itu, Kang. betul. Karena dulu saya masih berbayar, Kang ya. Ya betul, Dulu saya betul, masih betul. bayar. Kalau SPP sekarang, lah, baju PDH, PDL gitu kan. ya kalau sekarang ya Sekarang sudah udah gratis. gratis, Justru itu tinggal. kan membuat suatu kebanggaan dan keringanan bagi siapapun yang ingin Ya, mendaftar gitu kan. Khususnya jurusan kehutanan. Saya harap sih banyak sekali yang mau masuk ke jurusan kehutanan gitu. baik. Melihat masa depannya seperti apa, bagus, dan Ya, juga biaya juga ya bagus juga, apalagi tadi bilangnya kan gratis gitu ya. oke. Seperti itu, Kang ya. Sudah kita catat dulu ya. Jadi yang para pemirsa ya masih di kesempatan yang sama, yang baru menonton atau yang sudah nonton tapi di skip skip, jangan di skip skip karena ini ilmunya wah daging semua ya, ilmunya kalau bahasa UMKM daging semua, ilmunya ini bagus semua, jadi untuk edukasi, untuk kawasan juga. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Kang, yang ketiga tadi kan sudah disinggung ya posisi di Samarinda.
bisa dijelaskan Kang, Akang itu kerja sebagai apa, kemudian kenapa ada di Kalimantan, dan kenapa bisa seposisi sekarang sebagai manajer Kang ya, kepala bagian BRO. Bisa Bagian. disampaikan, ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, Boleh. baik. Terima kasih Kang Purnama. Ya, sesuai dengan penjelasan di awal tadi, memang saya kan jurusan kehutanan. Ya, Pada betul. saat lulus sekolah, terus saya ditawari oleh guru tercinta saya, Ya, betul. namanya Bu Yanti. Guru Bu kita Yanti semua ya. menawarkan pekerjaan, Ilham mau kerja enggak di suatu perusahaan di Kalimantan Timur, Betul, tapi site-nya di Brau gitu. betul. Terus saya bilang, ya mau Bu. Nah berangkatlah saya dengan teman-teman yang lain, ada 6 orang itu. Nah saya langsung ke Brau, saya dari Samarinda, penerimaan Samarinda, langsung saya di Brau, di site. Saya dulu sebagai staf kehutanan umum, Dulu start semua ya, bidang. dulu start. Ya, dulu Oke, masih staf dari start. nol, nggak Dari langsung jadi nol, begini tidak gitu. langsung jadi manajer kan? Ya, dan jadi begini gitu Ya, ya. betul. Nah, setelah saya menjadi staf kehutanan umum selama kurang lebih 3 atau 4 bulan, saya didiklatkan. Diklat, Diklat betul. Ganis Kelola Sosial yang sekarang menjadi Ganis Pembinaan Hutan atau Binhut. Binhut ya. Yang di bawahnya di dalamnya ada kelola lingkungan sama kelola sosial. Sampai 2016. Nah, 2000 setelah saya lulus Ganis, saya diangkat menjadi kepala seksi kelola sosial. Awalnya sebagai kepala seksi. Nah, awalnya pertama staf kehutanan umum. Oke. Selama kurang lebih 9 bulan, saya diangkat menjadi kepala seksi Betul. kelola sosial atau CSR atau community development gitu ya kalau di Ya. HTI. Baik, tadi sudah di 2 pertanyaan. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Masih bersama ya. Ya, Di kesempatan yang sama dan dengan narasumber ya. Narasumber kita sama Pak Ilham atau Kang Ilham. tinggi. Ya, siap. Eh, Tadi sudah ya Kang ya. Tadi dipertanyakan sekarang ada di mana, kemudian posisinya sebagai apa dan dari mana. Tadi di staf ya. Oke, mungkin dijelaskan dari awal juga tidak apa-apa Kang. Oke. Siap. Iya. Eh ya itu apa perjalanan saya bisa di Samarinda sekarang ini ya karena tadi itu karena ada eh dari Bu Yanti ada lowongan kerja gitu kan. Nah, ada 6 orang yang keterima dan berangkatlah pada tanggal 9 Januari 2014. Ya, saya sambil cerita gitu ya karena ini yang asiknya gitu. Karena di situ saya merasakan ya walaupun memang jauh dengan orang tua dan lain sebagainya, tapi yang suatu kebanggaan yang menjadikan alhamdulillah dengan saya sekolah di SMK Negeri 1 Pagelaran jurusan kehutanan ini, saya bisa melangkah ke sini gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah ceritanya saya pada saat masuk kerja itu ya saya staf dulu, staf kehutanan umum. Masa percobaan selama 9 bulan, 3 bulan gitu kan. Nah terus kurang lebih setelah itu saya 1 tahun kemudian kurang lebih diangkat menjadi kepala seksi kelola sosial dan kelola sosial gitu. Nah habis itu 2000 sampai 2019 saya menjabat bulan Maret kepala seksi kelola sosial. Nah, pada bulan April 2019, nah saya dimutasi di Samarinda, didefinitifkan menjadi kepala bagian personalia dan umum. Cuman saya sekarang menjabatnya jadi 2 perusahaan, yaitu PT Karya Lestari dan juga PT Utama Dama Indah Timber, yang kantor pusatnya di Samarinda di sini dan site-nya itu sama-sama masuk ke dalam Kabupaten Brau. Nah, seperti itu, Kang Purnama. Oke, Ya, sudah ya? ya. Betul kan pertanyaannya gitu, Kang ya? Betul, betul. Atas Iya, aja ini masih siap. fokus atau Intinya enggak nih? intinya
Itu intinya tadi ya, alhamdulillah saya juga di sini dengan berjalannya saya bekerja, alhamdulillah saya sudah kuliah, alhamdulillah sudah lulus. Ya sekarang tinggal menikmati dari hasil sekolah tadi aja. Dengan pelantarannya saya masuk ke jurusan kehutanan dan sekarang saya sudah berdiri di sebagai HRD, kepala bagian, memegang 2 perusahaan yang alhamdulillah ya saya syukuri dan saya nikmatilah sekarang ini. Mantap, Itu guys. Kang. Siap. Berarti udah berapa lama Kang di sana? Dari pertama masuk kerja sampai Kurang sekarang? lebih ya kalau masuk kerjanya 9 Januari 2014 berarti kurang lebih mau 8 tahun 5 bulanan. 8 tahun Mau lebih ya. 9. Kurang lebih 8 Betul. tahun. Betah? Betah, Betah. betah Ya, banget apalagi di Samarinda. Wih, kota. ya betul. Samarinda ya, Iya. Masya Allah ya. Sudah menjadi kota kan. Mm-mm. Kota Samarinda. Apalagi mau Jadi, IKN kan. oh iya betul. Berbicara IKN nih IKN. sedikit ya. Dulu Hmm. Penajam Pasir Utara itu menjadi ya pengalaman pribadi juga di sana, pernah di sana, Mm-mm. dan ternyata sekarang menjadi Betul. IKN. Iya. Ya Betul. betul. Jadi maksudnya ya dulu sempat mau ngambil rumah di sana, ngambil tanah ya Wih, kodarullah, kodarullah harus di Cianjur iya. dan jadi Betul. nikah dengan orang Cianjur. Cianjur ya. Jadi tidak jadi lah. Betul. Gitu. Oke, Mm-mm. ini nyambung Kang, nyambung Pak Ilham ya atau Kang Ilham lah biar akrab. Nyambung dengan pertanyaan tadi. Tadi kan sudah betah, kemudian posisi sudah nyaman. Boleh di-sharing nih Ya, tentang alhamdulillah. gajinya berapa di sana? Bisa nominal Aduh. untuk motivasi sih, untuk motivasi penonton atau yang menyaksikan audio ini atau video ini. Ya, intinya memang setiap perusahaan pasti mempunyai SOP-nya masing-masing gitu ya. Cuman kalau di perusahaan kami ini yang saya kerja di sini, kita kalau karyawannya itu lulusannya itu SMA sederajat, itu sekarang UMK-nya itu ikut Kabupaten Berau sekitar 3.443.000 rupiah. Itu yang baru lulus. Karena sesuai dengan eh, UMK Kabupaten Berau tahun 2021 yang mulai aktif per tanggal 1 Januari 2022 harus sudah memakai UMK yang terbaru tersebut sekitar 3.443.000 rupiah. Tapi kalau gaji saya sendiri ya privasi. 3 kali lipat berarti ya Setidaknya. dari itu ya. Amin, amin, amin. Ya, Mudah-mudahan segitu, staffnya mudah-mudahan. Iya, segitu masa mudah-mudahan. atasannya udah segitu masa sama Mudah-mudahan, gitu kan. mudah-mudahan. Kalau rezeki mah nggak akan ditolak, Ya mudah-mudahan. betul. Amin kan. Dan tidak akan tertukar tentunya ya. Betul. Oke, Ya. pekerjaan boleh sama atau jabatan atau mungkin usaha boleh sama, tapi kan rezeki tidak bisa di copy paste. Itu gitu ya, Kang Ilham ya. Iya, betul, betul. Oke, gaji sudah berarti lebih dari cukup ya gajinya sekarang. Alhamdulillah, saya nikmati, saya syukuri tadi itu saya jalani memang sesuai moto hidup saya tadi. Ya, saya sangat amat bersyukur lah terhadap apa yang sudah saya punya sekarang ini. Ya, alhamdulillah juga saya sudah nikah ya. Jadi ya sudah punya anak juga. Jadi ya, Baru alhamdulillah satu sudah ya? lengkap lah hidup. Baru satu ya? Baru satu, insya Allah. Baru satu istri, satu anak. Anak baru satu juga. Iya. Tambah lagi, tambah lagi. Banyak Insya anak, Allah, banyak insya rezeki Allah. kan. Ya. Amin, amin. Amin ya. Oke, istri ikut di sana atau di Cianjur? Enggak, Enggak ya, Cianjur ya. Cianjur aja. Oke. Enggak, Cianjur aja. Berarti pulangnya yang sering gitu. Setahun 2 kali, Tahun 2 kali. paling Ya. minimal. Ya. Paling Ya minimal. kalau udah jadi manajer ya 1 bulan 1 kali juga kayaknya bisa itu. Samarinda, Balikpapan kan 3 jam aja. Balikpapan Jakarta Iya. 1 jam. Sekarang kan Samarinda sudah punya Oh iya betul, Samarinda bandara sudah punya sendiri. bandara sendiri. Belum punya jalan tol juga ya.
1 jam nyampe sudah ke bandara dari sini. Iya, bandara dari Samarinda ke Jakarta kan cuman 2 jam kurang. Jakarta 2 jam, Ya. 2 jam Oh iya. kurang lebih ya. Ya. Jadi tidak ada alasan Cuman untuk lamanya pulang. dari Jakarta ke Cianjur. Iya. Tidak ada alasan untuk Gimana? pulang. Iya betul. Tidak Apalagi ada sudah alasan punya tidak anak. pulang. Iya. Nanti tinggal Iya, bikin SPJ saja. betul kan? Bapak sendiri yang nanda tangan Apanya? untuk pulang kan Bapak sendiri yang tanda tangan. Oh enggak, Oh, ada enggak ya? urusannya kan, seleksi lah. Jadi ada ya, ada apa namanya? Ada. Ada Secara struktural lah, secara struktural, struktural. ada job desk masing-masing. Oke. Iya, betul. Tadi sudah ya, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian pertanyaan terakhir. Nih, sudah tidak kerasa ya. Pertanyaan terakhir, mungkin pesan Kang, lebih kepada edukasinya, pesan kepada siswa-siswi SMP, MTS, ataupun yang pertama, yang keduanya ataupun alumni mungkin ya, yang belum bekerja, pesannya seperti apa? Ada 2 mungkin. Oke. Silakan. Ya, yang pertama barusan motivasi ya. Ya, intinya mau kita sekolah di SMK Kehutanan maupun tidak, itu sama nanti ke depannya kan masih bisa kuliah gitu ya. Betul, betul. Hanya saja nanti pada saat kita masuk SMK Kehutanan itu kita sudah punya bekal dasar pengalaman daripada kita sekolah di kehutanan tadi, karena SMK dengan SMA itu memang berbeda. Betul. Sangat berbeda. Nah, sangat berbeda karena namanya juga kan sekolah menengah kejuruan, berarti kita terfokus ke dalam kejuruan yang kita ambil. Contohnya kehutanan, berarti kita memfokuskan diri belajar menjadi suatu bagian jiwa kehutanan gitu, seperti itu. Kalau memang menurut saya, mumpung ada kesempatan, ada sesuatu hal dalam hati ingin sekolah, dalam arti nanti kayak apa nih nanti misalkan saya kuliah jurusan kehutanan, nggak jadi masalah. Dia masuk jurusan kehutanan SMK dulu aja. Ya. Masuk SMK dulu, nggak jadi masalah. SMK dulu, jangan pikiran SMA aja lah, nanti gimana nanti saya mau masukkan, kecuali ada memang beberapa jurusan yang harus memang tipikal IPA gitu ya, SMA-nya IPA atau IPS, itu beda lagi cerita. Secara umum ya itu bisa aja. Saya sekolah kehutanan, masuk hukum, alhamdulillah sampai lulus sudah, kan gitu ya. Semua bisa gitu, semua bisa. SMK bisa gitu kan, dengan filosofinya SMK bisa, ya bisa, insya Allah bisa gitu. Jadi menurut saya kalau ada kesempatan ini, apalagi masih ada kesempatan untuk tahun ini masuk ke kehutanan, apalagi gratis tadi bilang Kang Purnama, wah saya rasa salah sekali kalau nggak masuk gitu kan. Intinya kalau memang misalkan ada kesempatan, ambil, karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali gitu loh. Intinya dan penyesalan itu datangnya di akhir nanti. Ya. Betul, kalau di awal pendaftaran namanya gitu ya Kang ya. Segera daftar. Ya, gitu. Makanya segera daftar. Motivasinya ya intinya yang mau tuh lulusan MTS, SMP, apakah SMP Pagelaran, SMP Sukanagara, Pencernangkan, dan lain sebagainya, seluruh Kabupaten Cianjur, MTS juga demikian. Silakan masuk ke jurusan kehutanan SMKN 1 Pagelaran. Dan saya Ilham Hadiansyah adalah salah satu alumni SMKN 1 Pagelaran yang Insya Allah sudah sukses ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Insya Allah. Kalau perihal sukses itu relatif ya Kang ya. Iya, betul. Relatif, karena sukses menurut kita belum tentu sukses menurut orang lain gitu. Apalagi cuman yang kita menurut Allah juga ya. Betul. Yang penting saya menikmati hidup ini dan selalu bersyukur apa yang telah didapat sampai dengan hari ini, sampai ke depannya pun gitu. Mudah-mudahan selalu istiqomah lah gitulah, intinya seperti itu. Baik. Pesan untuk anak mudanya nih yang masih menganggur, yang mau lulus sekarang, baik itu SMK atau yang lain. Ya, yang lulusan SMK Kehutanan gitu ya. Boleh. Silakan. Oke. Intinya bagi teman-teman yang memang misalkan tadi saya bilang
lulusan SMP, MTS yang mau lanjut ke SMK Pagelaran jurusannya kehutanan. Jangan lupa Betul. ya. Kalau sudah penuh kehutanan, boleh jurusan lain lah. Itu yang Paksa pertama. nih ya. Yang kedua, yang kedua, terus teman-teman yang SMKN satu Pagelaran yang jurusan kehutanan, jangan takut nggak kerja. Yang Betul. pertama, niatkan dalam hati, niat dulu. Itu yang pertama, niatkan dulu. Yang kedua, jangan gengsi terhadap pekerjaan apapun itu. Ya, Itu menurut saya. jangan pilih-pilih juga. Jangan gengsi terhadap apapun, betul. Jangan gengsi terhadap apapun itu pekerjaannya. Karena siapa tahu kamu melangkah ke dalam pekerjaan itu adalah batu loncatan nanti ke depannya akan kamu menjadi sukses. Kita tidak tahu hidup seseorang itu berubah seperti apa. Begitu. Jadi jangan ada, saya dengar juga teman, wah ini saya jurusannya ini, saya jurusan ini, kayak apa saya bekerja begini. Sekolah itu teori, kerja itu praktek gitu. Ya kan? Jadi ya sudah, kalau sudah bekerja ya sudah sesuai dengan tupoksi kita aja sebagai karyawan kah atau sebagai pengusaha kah atau apa, banyak caranya. Mau jadi pengusaha oke, mau jadi karyawan swasta oke, mau jadi karyawan BUMN oke, mau jadi PNS apalagi bisa gitu. SMK bisa gitu kan. Jadi saya harap yang lulusan-lulusan ini jangan sampai nggak kerja gitu. Apalagi yang kalian teman-teman kayak laki-lakinya itu, nah kalian tuh kerja. Laki-laki itu cari duit, wanita itu Di rumah. sama sekarang dengan emansipasi seperti apa gitu. Iya, memang secara secara syari'nya gitu ya, wanita itu di rumah, tapi ya kan bisa bantu-bantu suami juga bisa bantu-bantu istri di rumah, kan seperti itu, saling membantu satu sama lain. Kalau perihal tadi masalah untuk yang sudah lulus, saya rasa jangan takut untuk tidak bekerja dan beranilah untuk bekerja kemanapun itu. Mau ke luar kota, mau ke luar daerah, atau maupun ke luar negeri. Apalagi ada sistem ke Jepang, Kang ya. Yang ke Betul, Jepang Jepang, itu Korea. ya, Dan sekarang ada Jerman. mantap betul. Nah, Jerman, belajar bahasa Jerman. Mantap itu sudah. Betul. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di SMK 1 Pagelaran. Saya aja alhamdulillah sudah bisa bahasa Mandarin. Itu Alhamdulillah ya. yang ngajarin Ibu. Aussie. Nah, itu sudah kan itu lah Kang ya, bahasa Inggris mah kan formal lah ya, bahasa umum lah intinya untuk go internasional. Sekarang bahasa Mandarin, kalau bisa ada lagi tuh Kang sarannya di SMK 1 Pagelaran bahasa Arab Kang, mantap lagi tuh. Ya bagus lah, bisa nanti dikembangkan karena memang ada beberapa alumni yang ke Dubai juga kan, ada yang ke Timur Tengah juga. Nah itu kan, iya. Jadi gitu Kang ya. Oke. Ya. Betul. Jadi pesannya bisa kita tarik kesimpulan juga tadi, jangan malu untuk bekerja di bidang apapun, kemudian jangan malu untuk melangkah. Jika sudah melangkah atau sudah mencapai sesuatu, jangan lupa untuk bersyukur ya Kang ya tadi ya. Betul bersyukur. Nah, maksudnya untuk yang kami tekankan lagi, bagi yang melihat ini, bagi orang tua ataupun bagi generasi muda ya yang masih bingung ya, yang masih bimbang mau melanjutkan ke mana, jangan lupa masuk SMK aja. SMK aja jurusan kehutanan. Gratis. Dan insya Allah siap kerja, kuliah juga bisa, dan pengusaha atau usaha juga bisa. Mungkin itu Kang ya. Ya ini di Samarinda di bagian jam 5. Udah jam 5. Kalau di WIB itu jam 4. Ya, beda 1 jam. Iya. Ya kalau beda 1 jam. Ya jangan lupa bawa amplang. Betul, bujur bahasa Banjar lah, bukan bujur bahasa Sunda. Banyak kalau siap. Di mana Kang Ilham ini memang dulu ya sempat kita bareng ya di organisasi OSIS. Sempat Bang OSIS, sempat juga di perusahaan mungkin ya. Ya gitu. Magang. Dan ya betul. Ya, itulah hidup. Ya, punya ini masing-masing ya, punya jalan hidup masing-masing. Begitu. Hidup itu pilihan memang Kang. Betul, hidup itu pilihan. Bagaimana hidup itu pilihan. Kalau misalkan kita tidak memilih, itu pun sudah jadi pilihan, berarti kamu tidak memilih. Ya. Oleh karena itu lebih baik memilih daripada tidak memilih, kan begitu. Ya. Dan jangan salah. Hidup itu adalah pilihan. Kalau tidak memilih berarti itu pilihan sama. Dipilih, pilihannya tidak memilih, kan begitu Kang ya. Intinya semua ada kesempatan, ambil.
apapun itu. Jadi Ada CPNS, ambil. Ada apa, ambil. Mumpung masih muda, semangat jiwanya masih membara, betul. ambil pokoknya. Yang masih Nanti galau, kalau sudah ya. nyaman, sudah aja. Kalau Yang masih galau, jangan galau, jangan apain? galau. Galauin. Pikiran apa sih yang mau digalauin? Betul. Daripada galau, lebih baik doain orang tua supaya Betul. banyak rezekinya, Ya. biasa sekolahin kita sekolah yang benar. Jangan cuma dalam artian cuma hanya sekedar sekolah, ya enggak begitu juga filosofinya. Sekolah, belajar, untuk ilmunya, ambil ilmunya dari guru-guru kita, ya insya Allah berkah sampai kapanpun, ya insya Allah berkah gitu kan. Karena ilmu tersebut tidak akan hilang sampai kapanpun. Betul. Gitu. Malah kita bawa uang berapa juta aja sudah takut gitu kan, berapa ratus ribu aja, wah kemana ini, takut. Kalau ilmu itu pasti setiap kita berikan ya pasti akan berkah, dengan persyaratan Betul. kita menghargai orang tua, menghormati guru kita gitu. Seperti itulah yang pernah saya dengarkan guru-guru saya waktu di SMK itu, seperti itu. Baik. Jadi jangan sampai adigung lah. Adik gunung ya. Ya intinya tadi sudah banyak ya poin yang disampaikan, banyak juga informasi, edukasi dan motivasi ya bagi yang penonton, siapapun yang nonton, ya. Bagi mungkin orang tua yang bingung menyekolahkan anaknya kemana bisa. Ya. Kemudian bagi adik-adik SMP yang bingung mau kemana juga boleh, atau yang masih galau juga, bingung mau ngapain, tadi sudah disampaikan ya. Lakukan saja apa yang menurutmu baik ya, dan jangan lupa tadi kalau misalkan belum bisa berbuat apa-apa, lakukan semampumu ya, karena mengubah dunia itu bukan dari orang lain tapi dimulai dari diri kita sendiri. Setuju ya? Setuju ya Kang Ilham? Sepakat. Sama dengan channel ini ya, masih di kesempatan yang sama, jadi intinya semua kesempatan itu sama gitu, tergantung kita bisa memakainya atau enggak. Mungkin itu Kang Ilham, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan di kantor sebagai pimpinan perusahaan ya. Ya insya Allah tayangan ini bisa dicatat sebagai amal kebaikan bagi Kang Ilham. Amin ya Allah. Amin. Dan bisa juga sebagai motivasi juga bagi penonton ataupun yang menyaksikan tayangan ini. Ya, salam buat teman-teman di sana atau bagi keluarga ya. Dan salam sukses di pekerjaan. Demikian, terima kasih ya Kang Ilham. Ya, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.